Pada tahun 1998, Honda HR-V pertama kali dibuat sebagai subcompact SUV dengan varian 3 pintu dan 5 pintu. Tapi di video kali ini kita akan review Honda HR-V generasi ketiga atau Honda HR-V generasi terbaru, yaitu Honda HR-V RV3. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Honda HR-V generasi ketiga ini menggunakan kode bodi chassis RV. Tersedia dalam 5 kode chassis, yaitu RV1, 2, 3, 4, dan 5. Namun untuk di Indonesia hanya kebagian satu model chassis, yaitu Honda HR-V RV3. Yang dimana Honda HR-V RV3 ini sudah diproduksi sejak tahun 2021. Dan ada beberapa varian, ada varian S, E, SE, dan RS. Dan kita akan pertama kali lihat dari first impression face-nya dulu. Di sini kita dapat Honda HR-V yang all new, berbeda dengan generasi keduanya. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya Indonesia itu hanya kebagian dari generasi kedua dan generasi ketiga. Generasi pertamanya dia nggak dapat seperti itu. Oke, di sini kita dapat kap mesin yang sangat panjang untuk di kelasnya. Namun hanya ada 2 varian mesin yang kebagian di Indonesia, yaitu 1500 naturally aspirated 4 silinder dan 1500 cc turbo 4 silinder. Dan di bawah sedikit di sini kita dapat grill yang menyatu dengan warna bodi, dan di sini ada logo Honda dan ada grill yang menyatu langsung ke lampu utama, yang dimana lampunya di sini sudah full LED dan seinnya sudah menggunakan sekuensial. Turun sedikit kita dapat bumper yang tidak ada fog lampnya. Oh, ada fog lampnya di bawah sini, dan fog lampnya sudah full LED. Dan di bawah sini seperti ada tambahan parts, tapi ini sebenarnya bagian yang sama atau satu bagian dengan bagian bumpernya seperti itu. Dan kita pertama kali akan langsung lihat ke bagian mesinnya. Oke, kita akan bahas dari mesinnya. Mesin Honda HR-V ini ketika pertama kali dibuka, kap mesinnya memang terasa mantap, tapi belum ada hidrolis yang menahan kap mesinnya. Ya memang di kelasnya memang belum ada juga ya. Terus di sini kap mesinnya sudah dicat walaupun belum dipernis, better dibandingkan generasi sebelumnya. Dan di bawah sini kita dapat sebuah mesin 1500 cc 4 silinder non turbo atau naturally aspirated yang menghasilkan tenaga 121 PS dengan 145 Nm of torque. Dan untuk transmisinya ini hanya ada satu varian transmisi, yaitu CVT. Namun di generasi sebelumnya atau generasi kedua itu dia punya 2 varian transmisi, yaitu CVT dan 6-speed manual. Dan memang ketika kita melihat dari engine B ini memang masih ciri khas Honda. Jadi semuanya terpampang, terlihat dari modul ABS, EBD, BA, semuanya terlihat terpampang tanpa cover. Tapi itu bukan suatu hal yang bad, karena memang di kelas Jepang itu memang tidak populer untuk menutup-nutupinya dengan cover. Untuk di kelas sekelas subcompact SUV seperti itu. Oh ya, ada lagi yang bisa dibahas. Untuk varian mesin HR-V ini ada 2 varian. Yang 1500 turbo 4 silinder itu menghasilkan tenaga 177 PS, dan untuk torque-nya menghasilkan 240 Nm of torque. Dan transmisinya masih sama. Seperti itu. Oke, kita akan tutup dan kita akan beralih ke bagian bodi. Oke. Oh ya, aku jadi kepo sama wipernya. Oh, wipernya sudah ganti. Sekarang sudah menggunakan model yang frameless, berbeda dengan generasi sebelumnya atau varian Honda yang lain. Seperti itu. Dan untuk kita lihat di bagian samping, di sini kita dapat bodi yang tidak terlalu wide juga, seperti mobil sedan ya. Dia sangat-sangat umum sekali bodinya sini. Dan baru di sini kita dapat sebuah cover yang
melambangkan ciri khasnya SUV. Dan diturun di sini kita dapat sebuah velg berukuran 18 inci dengan ban 225 50 R18, dan di dalamnya sudah ada ventilated disc brake. Dan untuk spek remnya itu memang tidak dijelaskan di website manapun dia dapat berapa piston. Namun secara sekilas aku lihat di sini tersedia speknya itu 2 piston seperti itu. Dan kita akan mundur sedikit. Di sebelah sini kita dapat mirror yang sudah full auto, dan ketika dikunci maka dia akan langsung menutup secara sendirinya. Dan ketika kita buka dia akan terbuka secara sendirinya. Oh ya, untuk di sebelah pintu ini kita memang sudah dapat wireless keyless entry, dan untuk model kuncinya itu seperti ini. Nanti kita akan sinematikin. Dan mundur sedikit kita dapat pintu yang sama seperti generasi kedua, yang dimana pembukanya itu berada di samping atas, bukan di sebelah sini. Dan ini membuat sekilas desain dari HR-V ini terlihat lebih clean dibandingkan pesaing-pesaingnya seperti itu. Dan turun sedikit kita dapat velg yang sama seperti di depan dengan ukuran ring 18 inci dan bannya 225 50 R18. Dan untuk di dalamnya itu kita mendapatkan rem yang berbeda dengan yang di depan. Jadi yang di depan sudah ventilated disc brake, untuk yang di dalam dia masih menggunakan solid disc brake. Dan secara sekilas dilihat dari model dari remnya ini memang kelihatannya dia spesifikasinya menggunakan 2 piston, namun ukurannya lebih kecil dibandingkan yang di depan seperti itu. Dan kita akan sedikit mundur ke belakang. Di sini kita dapat lampu belakang yang sudah full LED, dan dia nyambung dari bagian kanan dan kiri sampai ke tengah ke logo Honda. Lampunya dia benar-benar nyambung, dan di sini dia sudah full LED seperti itu. Oh ya, nah untuk wipernya ini yang varian yang ini dia masih belum berubah. Jadi model yang belakang sama yang di depan itu menggunakan rangka yang berbeda seperti itu. Nah ini memang rangka yang HR-V yang lama itu memang menggunakan seperti ini. Jadi tengah-tengahnya ada besinya. Sedangkan yang sekarang di sana dia sudah tidak ada besinya untuk di tengah-tengahnya. Dan kita akan buka bagasinya. Untuk varian RS dia sudah auto, tapi berhubung ini varian SE dia belum auto. Oke, kita angkat secara manual, dan di sini kita dapat bagasi yang cukup untuk di kelasnya. Bukan yang paling besar, tapi lumayan cukup sih. Memang kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu terlihat lebih besar. Namun untuk tempat duduknya dia lebih sempit untuk yang di generasi kedua. Jadi di generasi ketiga ini tempat duduk yang kita dapat legroomnya lebih besar, tapi yang untuk bagasinya dia sedikit lebih kecil. Seperti itu. Oh ya, untuk ban serep dia sudah mendapatkan ban serep full size. Jadi memang tidak mendapatkan tire repair kit, tapi kita dapat ban serep yang full size. Dan akan kita tutup bagasinya secara manual. Oh ya, di sini sudah ada kamera mundur. Dan ada hal lain yang bisa kita review itu seperti ada high mount stop lamp dan ada antena shark fin yang sudah basic untuk di kelasnya HR-V. Seperti itu. Dan untuk sensor parkir kita di sini dapat 4 sensor parkir di belakang semua, dan di sampingnya belum ada. Jadi dipastikan di sini dia tidak punya auto parking. Seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin mengharapkan ada fitur leg opening atau swing leg itu adanya di varian RS, di varian SE dia belum ada. Oke, jadi untuk sekian bagian luar dari mobil ini, kita akan langsung pindah ke bagian dalam. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to... Selamat datang di interior belakang dari Honda HR-V. Kenapa kok aku review dari belakang? Karena memang di sini
tidak banyak fitur yang bisa kita bahas, jadi kita makanya bahas yang di belakang dulu, habis itu baru kita bahas yang di depan. Dan untuk sekilas, duduk di Honda HR-V ini di belakang ini terasa sangat luas, lebih luas dibandingkan yang generasi sebelumnya. Dan ini sudah posisi berkendaraku untuk kursi yang di depan, dan kita dapat legroom itu lebih dari sejengkal. Dan ketika duduk ya, harusnya di sini nih ada sandaran tangan, tapi berhubung masih diplastikin, jadi aku agak sungkan untuk membukanya. Tapi secara sekilas duduk di sini, ini memang terasa nyaman, lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi improvisasinya sudah baik, bagian kepala juga masih memadai untuk tinggi saya yang 167 cm, sandaran tangan sangat memadai, dan kaki pun sangat memadai. Dan kita lihat secara mendetail, di bagian pintu kita dapat bahan yang keras, untuk di bagian atas, bagian tengah keras, bagian bawah keras, dan untuk di bagian sandaran tangan dia menggunakan kulit yang sangat halus. Untuk power window memang dia masih belum full auto, tapi di sini dia bukan mekanisme manual, tapi dia sudah menggunakan tombol. Dan untuk speaker di sini kita tersedia satu, tapi belum ada tweeternya untuk di belakang, dan belum ada tuner dari audionya, jadi audio basic aja. Dan di sini kita dapat AC yang dimana kita hanya bisa mengatur semburan AC-nya saja. Untuk pengaturan suhunya mengikuti dengan controller yang ada di depan. Dan untuk cup holder di sini ada 1, ada 2, dan ada 3. Jadi untuk di belakang hanya ada 3 cup holder seperti itu. Dan di bagian atas kita mendapatkan panoramic roof, bukan sunroof. Mengapa kok bukan sunroof? Karena memang tidak bisa dibuka. Jadi ya sesuai spesifikasi dia hanyalah panoramic roof. Dan penutupannya dilakukan secara manual. Namun di unit display ini memang tidak ada penutupnya yang diberikan atau diletakkan di dalam sini. Jadi mungkin disimpan di kantor di belakang. Hand grip di sini terasa nyaman. Di atas sini terdapat sabuk pengaman untuk orang yang di tengah, penumpang tengah. Dan untuk lampu kabinnya, kalau biasanya kita pakai lampu kabin itu kan ada switchnya ya. Kali ini tidak ada switch untuk lampu tengah atau lampu kabin tengah, tapi langsung disentuh menggunakan sensor, maka dia akan menyala. Sentuh tuh, nah langsung menyala. Warnanya pun putih LED, jadi memang lampu ini berbahan LED dan berteknologi LED, dan warnanya putih dan sangat-sangat nyaman untuk digunakan dan tidak norak cahayanya. Ini elegan sekali sih, penempatan teknologinya ini sangat elegan. Dan untuk bahan untuk bagian atas ini dia cenderung mirip dengan generasi sebelumnya, hanya kain basic. Oke. Dan kita akan coba duduk di bagian tengah. Di bagian tengah ini memang serupa dengan HR-V generasi sebelumnya. Di bagian tengahnya memang sedikit lebih empuk dibandingkan HR-V generasi sebelumnya. Dan untuk yang sandaran punggung ini terasa sama, sedikit keras, cukup untuk perjalanan 2-3 jam. Oke gitu. Oh ya, ada yang sedikit terlewatkan di bagian tengah sini. Selain yang ada air conditionernya, di bawahnya sini ada charging output menggunakan USB Type A, ada 2 slot seperti itu. Oke, kita akan melihat lebih detail lagi apakah ada yang bisa kita review. Dan yang salah satu yang belum aku review adalah handle-nya. Jadi handle pintunya ini sekarang sudah menggunakan bahan logam, yang dimana ini lebih mewah rasanya ketika dibuka dan lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya. Terasa ada Eropa-Eropanya gitu, sangat bagus. Dan fitur Ultra Seat masih ada di generasi ketiga Honda HR-V. Namun untuk penggunaannya memang harus sedikit ditekan lalu ditutup. Ya, sedikit harus menekan lebih dalam untuk memastikan semuanya terkunci. Dan ya, memang untuk Ultra Seat di generasi ketiga ini lebih fix dibandingkan generasi kedua. Seperti itu. Nah, jadi untuk di bagian belakang kita sudah, dan kita akan pindah ke bagian depan. Selamat datang di bagian interior depan dari Honda HR-V. Dan akan kita review mulai dari atas. Kita di sini dapat panoramic roof
yang penutupannya dan pembukaannya masih dilakukan secara manual. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang memang sudah full otomatis. Ya, mungkin untuk improvisasi kedepannya bisa dibuat dengan full otomatis seperti dengan generasi sebelumnya. Lalu turun sedikit, di sini kita dapat sebuah sun visor yang sudah memiliki mirror dan sudah ada lampunya. Cukup, tapi bukan yang paling terang. Untuk bahan roofnya di sini kain sama seperti yang di belakang, nyambung. Dan di sini kita dapat controller lampu kabin yang lampunya sudah menggunakan LED berwarna putih dan rasanya nyaman untuk dilihat. Di tengah sini kita dapat lampu laser yang dimana ini untuk digunakan untuk menerangi bagian konsol tengah. Dan turun di sini kita dapat mirror yang masih manual pengaturannya, dan di depan sini ada Honda Sensing. Turun sedikit kita dapat dashboard yang bahannya full keras, namun ketika dipegang dia terasa halus. Dan di tengahnya ada entertainment system yang dimana dia sudah memiliki Apple CarPlay dan Android Auto, tapi dikoneksikannya secara kabel. Kalau kalian koneksikannya secara Bluetooth, maka dia hanya akan menjadi controller media doang atau sumber source doang, nggak menjadi Apple CarPlay. Dan turun di sini kita dapat output AC yang di sini terdapat 3 mode, yaitu mode spread dan mode straight dan mode close. Dan untuk 3 mode ini hanya tersedia di bagian kanan sendiri dan paling kiri sendiri. Untuk bagian tengah dia tidak ada kontrolernya, dalam arti dia pasti akan menyemburkan terus dan tidak bisa ditutup. Dan di bagian bawah sini kita dapat bahan kulit yang sangat soft dan empuk, dan di tengahnya ada emergency lamp atau lampu emergency. Di sini ada list silver sedikit. Untuk catnya seperti logam-logam brush gitu ya, elegan. Di sini soft touch, dan di sini kita dapat controller AC yang sudah full digital. Dan kita akan coba nyalakan sedikit. Dan untuk displaynya bisa dibilang dia sangat soft, halus. Lampunya tidak norak. Di sini sudah ada on off, full auto, defogger depan belakang, dan max cool controller. Di bawahnya kita dapat slot USB Type A dengan penyimpanan terbuka. Di bawahnya lagi kita dapat penyimpanan terbuka dan sudah ada lampunya dan ada output sigaret. Dan di sini kita dapat tuas transmisi CVT dengan PRNDS, dan untuk penggantian speednya atau penggantian giginya dia menggunakan pedal shift di setir, yang jika kalian ingin mendapatkan feel berkendara yang lebih sporty. Dan untuk di sebelah sini kita dapat glove box yang sudah soft opening. Ya, sudah soft opening. Dan di sebelah sini kita dapat sebuah cup holder, aircon, parking brake, dan brake hold. Dan di sini kita dapat hill descent assist, yang dimana itu improvisasi dari generasi sebelumnya. Diimprovisasi, jadi adanya di generasi ini. Dan di sini kita dapat armrest yang tidak terlalu dalam, dalamnya hanya sekitar segini, tidak sampai sejengkal. Dan untuk armrestnya di sini berbahan kulit dan sangat halus, sangat empuk, dan tidak bisa dimaju mundurkan. Oke, untuk kursinya dia berbahan campuran antara fabric dan kulit, namun rasa duduknya masih dibilang sangat nyaman untuk di kelasnya dan lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya. Seperti itu. Kita bahas sedikit sebelah kanan sini. Kita dapat bahan yang keras, kita dapat lapisan kulit, kita dapat handle yang berbahan logam, sangat nyaman, sangat mewah. Di bawah sini kita dapat controller mirror dan jendela yang hanya satu sisi yang full auto, dan sedangkan di belakang dia masih auto biasa, belum full auto. Di sebelah sini kita dapat sandaran tangan yang dilapisi dengan bahan kulit, dan di bawahnya kita dapat plastik keras dan cup holder dan speaker. Untuk speaker di sini hanya ada 4 speaker dan belum ada tweeternya sama sekali. Seperti itu. Dan untuk setir, di sini kita dapat setir berbahan kulit halus dan terdapat Honda Sensing controller termasuk cruise control, dan di sebelah kiri kita dapat entertainment system control dan MID control di tengah sini persis. Seperti itu. Ya, ini
Sepertinya ini baru ya, aku pertama kali melihatnya di Honda. Dan di bawah sini ada controller phone dan speech recognition seperti itu. Dan untuk feel berkendaranya, untuk feel duduk posisi berkendara terasa sangat nyaman. Memang Honda tidak pernah mengecewakan perihal untuk posisi berkendara. Untuk posisi berkendara elegan atau sporty, Honda memang lebih terasa ke arah sporty, tapi masih nyaman. Oke, untuk di belakangnya sini kita dapat controller wiper dan lampu basic, dan lampunya sudah memiliki mode auto. Dan untuk mematikan lampunya, kita tinggal men-switchkan ke arah off yang lebih lama dan dilepas baru lampunya mati. Tapi untuk defaultnya dia auto lamp, full auto seperti itu. Dan di sini ada controller untuk brightness dari hidrometer, dan kita akan coba matiin dan nyalakan lagi untuk melihat animasinya. Ya, untuk welcome animation memang karena mobil ini menggunakan speedometer yang masih analog, dia memang cukup welcome untuk animasinya, cukup menarik. Walaupun memang untuk beberapa orang dia lebih menyukai speedometer generasi sebelumnya dibandingkan generasi yang ini, tapi menurutku untuk generasi ini dia lebih menampilkan karakteristik yang sporty dibandingkan generasi sebelumnya. Dan untuk controller MID dia ada persis di sini. Di MID tengah ini kita bisa melihat ada notifikasi pintu mana yang terbuka dan ada notifikasi bensin habis. Ya, dan kita akan lihat beberapa menu yang ada di sini. Di sini kita dapat menu custom display, no display, information, konsumsi bahan bakar, average bahan bakar, dan tersisa berapa kilometer lagi untuk bahan bakarnya, dan ada average speed. Ya, ada average speed, dan ada notifikasi seatbelt, dan ada notifikasi Honda Sensing. Jadi menampilkan sensor sebelah mana yang ada kendaraan di samping kiri, kanan, atau depan, atau belakang. Seperti itu. Dan ada pengaturan jam basic. Seperti itu. Dan untuk keseluruhan impresinya, naik HR-V ini di sini terasa lebih sporty auranya dibandingkan generasi sebelumnya, dan sangat-sangat nyaman untuk berada di Honda HR-V ini. Kayak rasanya tuh ingin segera membawa test drive mobil ini. Namun kita masih belum mengajukan izin untuk test drive, kita baru mengajukan izin untuk walk around saja. Seperti itu. Dan ada satu bagian yang terlewatkan dari Honda HR-V itu, yaitu bagian sini. Ternyata bagian dalam dari chassis ini sudah dicat dan dipernis sesuai dengan bodi di luarnya. Sangat detail. Bagus, itu improvisasi yang baik dari generasi sebelumnya dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, seperti itu. Dan ini sudah bagian akhir dari video review kali ini. Dan menurut kami Honda HR-V ini target pangsa pasarnya masih sama dengan generasi sebelumnya. Dia menargetkan anak-anak muda, terutama anak kuliahan dan anak-anak sekolah, yang dimana mobil ini cocok dibawa kemana saja, terutama dengan ground clearance yang tinggi, kenyamanan yang sangat nyaman, audio yang sangat nyaman, dan konsumsi bahan bakar yang irit. Dan sekian review kami tentang Honda HR-V SE ini. Terima kasih sudah tonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and see you next time. Fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray.